Kita akan baca hadis an Fudalah bin Ubaid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ثلاثة لا يسأل عنهم رجل فارق الجماعة وعصى إماما فمات عاصيا فلا تسأل عنه وأمة أو عبد أبق من سيده وامرأة غاب زوجها وكفاها مؤونة الدنيا فتبرجت وتمرجت بعده وثلاثة لا يسأل عنهم رجل نازع الله رداءه وإن رداءه الكبرياء وإزاره عزه ورجل شك في أمر الله والقنوط من رحمة الله. Masya Allah. Hadis ini teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, banyak faidah yang bisa kita ambil. Ya Masya Allah. Jadi hadisnya pendek, tidak terlalu panjang, tapi faidahnya cukup dalam. Ada hukum-hukum di mana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita semuanya dengan lisannya Rasulullah SAW, dengan sabda Rasulullah SAW, ada beberapa dosa-dosa yang membinasakan hamba-hamba Allah. Di mana ketika dosa ini dilakukan oleh hamba-hamba Allah, maka kelak pada hari di mana semua manusia dikumpulkan di akhirat, Allah tidak akan melihat, Allah tidak akan mengajak bicara golongan-golongan yang disebutkan di dalam hadis ini. Subhanallah teman-teman, harapan kita di akhirat nanti, kita itu termasuk orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah begitu? Siapa di sini yang cita-citanya kelak ingin berjumpa dengan Allah? Kita semuanya pengen. Nah, ini boro-boro berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengajak bicara orang di dunia saja, teman-teman. Kalau seandainya kita itu diacuhkan oleh kawan kita, tidak diajak bicara, tidak disapa, didiamkan begitu saja, kira-kira sedih nggak hati kita? Sedih. Bagaimana nanti di akhirat, di mana semua orang bercita-cita ingin berjumpa dengan Allah Azza wa Jal, ingin berbicara dengan Allah Azza wa Jal, tapi ternyata Allah tidak mau melihat, Allah tidak mau mengajak bicara. Maka bagi kita sebagai seorang muslimah, hendaklah kita mengetahui kira-kira dosa apa yang menjadikan akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak mau melihatnya, tidak mau mengajak bicara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita, kata beliau, salasatun la yus'alu anhum. Ada 3 dosa yang mana kelak Allah Subhanahu wa taala tidak akan bertanya kepadanya. Tidak akan manusia itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diacuhkan begitu saja. Berarti kalau nggak ditanya, boro-boro dilihat, begitu kan? Ya Allah nggak mau lihat, sudah nggak mau berjumpa, nggak mau ditanya. Allah hanya bertanya kepada orang-orang pilihannya. Siapakah mereka? Yang pertama, rajulun faraqal jamaah. Kalau disebutkan rajul dalam sebuah hadis, artinya masuk juga dalam wanita. Ya, imra'atun. Ya, rajulun atau imra'ah. Kalau teks hadisnya itu hanya untuk imra'ah, hanya untuk wanita, maka tidak termasuk laki-laki. Begitu juga dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran ada teks-teks yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam firman-Nya, teksnya itu untuk laki-laki. Ya, misalnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti itu masuk juga untuk kaum mukminah, untuk kita wanita-wanita beriman. Tapi berbeda ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surat Al-Ahzab misalnya, atau dalam surat An-Nur misalnya, ada beberapa konteks di mana di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman hanya khusus untuk kaum wanita. Kalau di situ khusus untuk kaum wanita, misalnya, ya ayyuhan nabi, ya qul li azwajik, misalnya, ya qul li banat, berarti itu khusus untuk kaum wanita tanpa kaum laki-laki. Jadi rajulun di sini adalah sifatnya umum, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Faraqal jamaah. Faraqal jamaah itu adalah meninggalkan jamaah. Yang dimaksud jamaah di sini itu, teman-teman, ya bukan jamaah salat. Ya, mungkin kita orang Indonesia, oh jamaah berarti mungkin salat jamaah gitu ya. Bukan. Tapi lebih umum lagi, jamaah yang dimaksud di sini adalah ikatan
atau jamaah itu adalah sebuah ikatan yang mana dia konsepnya itu sama, yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai Allah dan utusannya, dan juga menjadikan Al-Quran serta As-Sunnah sebagai pedomannya. Jadi yang dimaksud dengan fariqal jamaah itu orang-orang yang dia memisahkan dari jamaah. Jamaah yang dimaksud apa? Jamaah yang dimaksud adalah sebuah ikatan di mana kita itu sama dalam satu panduan, yaitu Al-Quran dan hadis. Kalau orang meninggalkan sunnah, kalau orang meninggalkan hadis-hadis sahih misalnya, kalau dia meninggalkan apa-apa yang sudah diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, berarti dia telah memisahkan dirinya. Jadi yang dimaksud dengan jamaah, fariqal jamaah adalah ketika dia sudah tidak lagi berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Gampangannya seperti itu. Masya Allah teman-teman, orang kalau sudah dijauhkan dari Allah sejauh-jauhnya dengan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang yang tersesat. Maka dari itu saya selalu mengatakan kepada kawan-kawan semuanya, ketika Allah menyapa kita dengan hidayah untuk bisa mengenal sunnah, pegang hidayah itu, pegang. Demi Allah, orang-orang yang baru mendapatkan hidayah mengenal sunnah itu akan lebih bisa menghargai hidayah tersebut, ya, karena dia tahu sebelum Allah memberikan hidayah kepadanya, hidayah sunnah, dia termasuk orang-orang yang tersesat. Saya pernah bilang kepada teman-teman kan, kalau saya pribadi itu dilahirkan bukan dari orang tua yang langsung mengenal sunnah, bukan. Bahkan saya dilahirkan dari sebuah kampung di mana di sana notabene itu adalah orang-orang yang jauh dari sunnah. Maka ketika hidayah itu menyapa, hidayah sunnah itu menyapa, subhanallah, saya hanya berharap kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan as-sabat, memberikan ketetapan untuk tetap istiqomah di dalam jalan sunnah ini. Karena orang-orang yang dia lari dari jalan sunnah, maka itu adalah jalan yang menyesatkan. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala teman-teman agar tidak ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala barang sekejap, karena kita butuh petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang kedua adalah wa asa imamahu famata 'asiyan. Ini juga termasuk fariqal jamaah di sini, maksudnya adalah termasuk di dalamnya orang yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Jadi tadi yang pertama lebih luas ya cakupannya, orang-orang yang meninggalkan dari sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua adalah orang-orang yang dia memisahkan diri dari kaum muslimin. Jadi dia tidak lagi bergabung dengan kaum muslimin. Wa asa imamahu, dan dia pun akhirnya menjadi seseorang yang melawan imam. Di sini itu pemimpin, melawan pemimpin, padahal pemimpin tersebut sudah sah, ya, sudah sah menjadi seorang pemimpin. Karena kan pemimpin itu teman-teman ada dua, ada pemimpin yang memang dia sah ditunjuk oleh rakyatnya untuk menjadi seorang pemimpin, ada yang menjadi pemimpin zalim, tidak ditunjuk oleh rakyatnya, dia naik sendiri. Pernah dengar enggak? Karena kalau ada pemimpin yang dia memang sudah sah ditunjuk oleh rakyatnya dan rakyat pun mengiyakan dia menjadi seorang pemimpin, berarti rakyat tersebut harus sudah siap taat kepada pemimpin tersebut selagi pemimpin tersebut tidak memerintahkan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan kita harus bersyukur teman-teman, apapun kondisi pemimpin kita sekarang, ketika pemimpin kita adalah seorang muslim, kita harus bersyukur. Maka dari itu barang siapa yang dia melawan kepada pemerintah, melawan kepada pemimpin, dan dia meninggal dalam keadaan sedang melawan pemimpin, sedang demonstrasi, maka ketahuilah sesungguhnya mereka orang-orang yang meninggal dalam keadaan al-baghat. Baghat kalau bahasa Arabnya itu baghat. Baghat itu orang-orang yang melawan pemimpin. Itu adalah orang-orang yang kelak nanti tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berhubungan erat dengan konsep manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ada sebenarnya pelajaran, tapi tidak bisa saya sebutkan di sini satu persatu karena itu satu kitab mempelajari apa saja sih sebenarnya yang menjadi dasar pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya teman-teman yang harus kita ketahui, konsep yang harus dipegang oleh Ahlussunnah wal Jamaah adalah kita tidak boleh melakukan demonstrasi. Kita tidak boleh turun ke jalan-jalan. Kita tidak boleh melawan pemerintah yang sudah sah. Mungkin syubhat atau syubhat nggak?
Syubhat itu sesuatu yang akan dilontarkan. Kita itu jadi bingung sendiri karena bentuknya belum jelas. Mungkin ada yang mengatakan kepada kita, nanti bagaimana kalau nggak ada demo? Mereka nggak akan ngerti kalau mereka zalim. Nanti bagaimana kalau misalnya kita tidak melawan kepada pemimpin? Masalahnya bukan seperti itu. Masalahnya nanti kalau ada demonstrasi melawan kepada pemimpin yang sah, biasanya ini terjadi kekacauan di mana-mana. Dan hari ini teman-teman bisa melihat sendiri keadaan di mana di Yaman sana ketika itu ada seorang pemimpin yang sah. Jadi ada pemimpin yang sah ditunjuk oleh rakyatnya. Kemudian dari kalangan Syiah, mereka ngompor-ngomporin rakyat untuk demo. Akhirnya mereka, para rakyat dan orang Syiah, ditunggangi oleh orang Syiah berdemo, ingin menurunkan pemimpin. Pemimpinnya akhirnya turun dipaksa dan terjadi kekacauan di mana-mana. Harga melonjak tinggi, kemudian terjadi banyak perampokan di jalan-jalan. Bahan bakar minyak pun ya sekarang kondisinya itu sudah tidak ada lagi. Jadi kayak zaman dulu. Karena tangki-tangki yang membawa bahan bakar itu tidak akan sampai ke penduduk karena di tengah jalan sudah ada perampok itu. Jadi sudah disita terlebih dahulu. Nah ini diantara hikmah kenapa kita nggak boleh demo. Kenapa kita itu nggak boleh turun ke jalan-jalan. Kenapa kita itu nggak boleh menentang pemerintah. Kalaupun misalnya pemerintah kita dia memiliki kesalahan atau mereka memiliki kesalahan. Maka dalam konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus dilakukan adalah beramar ma'ruf nahi mungkar dengan menasehatinya. Turun langsung bertemu dengan Pak Pemimpin, katakan bahwasanya apa yang Anda pimpin selama ini itu salah. Bukan dengan cara di jalan-jalan berdemo. Ibu-ibu pernah dengar enggak ada mahasiswa demo di jalan? Kira-kira apa yang mereka bawa itu langsung terdengar oleh pemimpin? Tidak. Ada nggak sih orang demo langsung berjumpa dengan pemimpin? Kan enggak ada. Paling disuruh pergi dulu kan sama polisi-polisi kan. Yang ada adalah kekacauan di mana-mana. Maka ini juga perlu nih teman-teman, bagi teman-teman yang punya anak laki-laki, terutama anak laki-laki yang sudah menjadi seorang pemuda ya, katakan bahwasanya yang namanya menentang pemerintah, melakukan demonstrasi di mana-mana, turun di jalan itu bukan bagian dari konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaat. Baik. Kemudian di sini fala tas'alu an. Ada juga di sini disebutkan bahwasanya yang tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah amatun au abdun. Ama ini adalah budak wanita. Amatun. Abdun itu budak laki-laki. Abiqa min sayyidihi. Abiqa min sayyidihi adalah dia lari dari tuannya. Jangan kira teman-teman sekarang nggak ada perbudakan. Kelak nanti kalau ada peperangan, kita kan nggak tahu peperangan kapan lagi ya. Ada peperangan, mesti yang kalah itu jadi budak. Mesti yang kalah itu akan jadi tawanan, begitu kan? Nah, maka bagi seorang budak yang kabur dari tuannya, atau misalnya zaman dahulu kala, zaman Rasulullah SAW, ada beberapa orang yang punya budak misalnya, dan budak itu lari dari tuannya, kabur dari tuannya, padahal dia harusnya dia bersama tuannya tapi dia kabur. Termasuk dalam hal ini budak-budak yang kabur dari tuannya tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Baik, kemudian yang selanjutnya, nah ini mungkin pembahasannya lebih dalam ya. Wamra'atun ghaba zawjuha. Nah ini nih. Ini untuk kita nih ibu-ibu, para wanita, mohon untuk diperhatikan baik-baik karena di sini khitabnya yang diajak bicara oleh Allah adalah kita imra'atun. Dan bagi wanita ghaba zawjuha, pelan-pelan ya, yang suaminya itu lagi nggak ada di rumah. Ghaba itu suaminya lagi pergi, lagi nggak ada di rumah. Tuh ghaba yang dimaksud ghaba di sini. Jadi dia punya suami wanita ini, tapi suaminya lagi pergi, lagi nggak ada di rumah. Wa kafaha ma'unatad dunya. Lihat, suaminya bertanggung jawab, suaminya misalnya cari nafkah. Zaman sekarang ada kan yang istrinya misalnya di mana, suaminya di mana gitu kan ya. Suaminya di sana pergi berpisah dengan istrinya untuk mencari nafkah, ya kan? Dikirimi uang setiap bulan untuk istrinya, ini loh nafkahku saya kirimi. Tapi ternyata wanita ini menjadi wanita yang tidak bisa menjaga dirinya.
Di sini dikatakan bahwasanya fatabarrojat, berarti wanita ini yang sudah menjadi istri yang sah dari suaminya, ketika suaminya nggak ada di rumah, dia bersolek, bertabarruj. Dia keluar rumah tanpa ada udzur, ini juga termasuk dari tabarruj. Dia memasukkan laki-laki yang bukan mahramnya ke dalam rumahnya, ini juga termasuk bermaksiat kepada suaminya. Ya, hati-hati, karena zaman sekarang kan banyak ibu-ibu yang LDRan dengan suaminya, dia nggak bisa menjaga dirinya. Dia keluar rumah dengan bersolek, apalagi di tempat kita ya, di Indonesia yang tercinta ini kan banyak ibu-ibu yang keluar, muslimah yang keluar ketika suaminya nggak ada di rumah, dia jadikan mukanya seperti buku gambar, ya kan, diwarnai, ya kan, bedaknya itu sampai double-double, pakai macam-macam, belum lipstiknya, belum alisnya, belum warnanya, ya, merah, kuning, hijau, wah rame ya. Keluar, belum parfumnya, ya kan? Nah itu termasuk semuanya bersolek, tabarruj. Belum ketika keluar bajunya, dia tidak lihat apakah bajunya ini adalah baju yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, atau terkadang mohon maaf sekali, ada wanita-wanita dia muslimah pagi-pagi itu keluar belum ganti baju, masih pakai baju tidur. Dan ini nih rasanya ya Allah ada di depan mata kita ya. Itu banyak kan ibu-ibu begitu kan? Nah ini juga perlu kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Maka wanita-wanita yang dia tabarrujat, dia keluar rumah, dia bertabarruj ketika suaminya ndak ada, wa tamarrajat ba'dahu, dan ketika dia telah bertabarruj, memamerkan kecantikannya untuk orang lain, dia juga tidak bisa menjaga apa yang telah dititipkan oleh suaminya. Subhanallah teman-teman, termasuk ini adalah akhlak yang baik seorang wanita salihah, seorang istri yang salihah adalah istri yang mampu menjaga dirinya, menjaga hartanya, menjaga anak-anaknya manakala suaminya tidak ada di rumah. Teman-teman bisa baca lagi kisahnya Ummu Sulaim. Bagaimana Ummu Sulaim menjadi sosok wanita yang sangat luar biasa, yang menjaga dirinya, menjaga harta suaminya, menjaga anak-anaknya manakala Abu Talha sedang berada di luar rumah. Dan istri-istri solihah yang demikian di zaman yang penuh fitnah ini sudah sedikit. Maka yuk saya ajak diri saya dan teman-teman semuanya, mari kita menjadi istri-istri solihah. Karena istri-istri solihah ini teman-teman, yang kelak kata Rasulullah SAW, seorang wanita idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau wanita ini sholat 5 waktu, ada wanita seorang istri dia sholat 5 waktu, dijaga sholatnya, punya anak banyak, nggak sempat sholat sunnah, mau sholat wajib aja digelantungin sama anak-anaknya. Pernah nggak sih lihat ibu-ibu tuh punya anak 10 ya baru Allahu Akbar, yang satu ngendol sini, yang satu ngendol sini gitu kan? Pernah lihat ibu-ibu yang begitu nggak? Itu untuk sholat wajib. Mau sholat sunnah digeret-geret, Umi nggak boleh sholat, Umi nggak boleh sholat gitu ya. Tapi dia tetap jaga tuh sholat wajib 5 kali 5 waktu tetap jaga. Wasomat syahroha, puasa bulan Ramadan. Kalau memang dia kuat, dia puasa bulan Ramadan, nggak meninggalkannya. Kalau memang ada udzur, maka dia mengqadhanya atau membayar fidyah. Ya bagi perempuan-perempuan yang dia menjaga bulan Ramadannya, atau kalau dia ada haid atau nifas, maka dia tidak berpuasa tapi kelak nanti menggantinya di lain hari. Kemudian nih teman-teman yang 3 ya adalah hafizat farjaha, dia menjaga kemaluannya. Sebagian ulama mengatakan termasuk di antara wanita istri yang salihah adalah menjaga dirinya wa hafizat farjaha ini manakala suaminya nggak ada di rumah. Hati-hati memasukkan laki-laki asing ke dalam rumah yang bukan mahram, karena memang kita ini semuanya dipantau. Apa yang kita lakukan di rumah kita walaupun nggak ada suami kita itu dipantau oleh CCTV-nya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang dilakukan oleh si perempuan ini manakala suaminya nggak ada di rumah. Zaman sekarang itu pernah ada kejadiannya di Indonesia, suaminya mencari nafkah di luar, ternyata istrinya memasukkan laki-laki ke dalam rumahnya dan berzina. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka jangan sampai wal'iyadzubillah terjadi hal yang tidak diinginkan. Mari kita hati-hati menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa memasuki surga Allah. Yang keempat, wa ata'at ba'laha, dia menaati suaminya. Maka kalau ada seorang istri
dia taat pada suaminya, dia bisa menjaga kemaluannya, menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada, dia salat 5 waktu, dia puasa Ramadan, maka bonus yang akan Allah berikan, dia bisa masuk surga dari pintu manapun yang dia kehendaki. Allahu Akbar. Jadi Bu, yang namanya kita wanita, sebenarnya Allah tuh telah memudahkan kita dengan berbagai macam kemudahan. Laki-laki pengen masuk surga, di antara mereka itu mereka harus berjihad di jalan Allah, harus keluar rumah berperang di jalan Allah. Laki-laki dia itu mau masuk surga nggak semudah kita wanita. Ditanya dulu tuh laki-laki, bagaimana dengan kamu? Bagaimana dengan anak-anakmu? Bagaimana dengan istrimu? Gitu kan? Bagaimana sikapmu dengan ibumu? Terus bagaimana tanggung jawabmu kepada ibumu? Ditanya, runut. Perempuan cuma 4 syarat dia lakukan, dia bisa masuk surga dari pintu manapun yang dikehendaki. Masya Allah. Maka kita bersyukur nih jadi seorang wanita ya, dan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita semuanya tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai fitnah terbesar bagi kaum laki-laki. Karena sesungguhnya wanita itu adalah fitnah terbesar bagi kaum laki-laki. Baik, wa salasatun la yus'alu anhum, dan ada 3, ya ini pengulangan, ini min bab ta'kid. Di sini diulang kembali, ada 3 yang tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pengulangan ini maknanya mengandung sebuah faidah di mana Rasulullah SAW ingin para sahabat lebih fokus lagi. Dan ini metode yang terkadang Rasulullah SAW pakai ketika beliau menyampaikan kepada para sahabat. Kata Rasulullah SAW, rajulun naza'allahu rida'ahu. Ada seseorang, ya kalau rajulun kita sudah paham kaidahnya termasuk dari perempuan juga, di mana dia merampas naza itu merampas, naza'ahullah rida'ahu, merampas selendangnya Allah, pakaiannya Allah. Apa sih sebenarnya selendangnya Allah, pakaiannya Allah? Wa inna rida'ahul kibriya, pakaiannya Allah itu adalah kesombongan. Jadi Allah itu adalah zat yang memiliki sifat sombong, dan wajar kalau Allah punya sifat sombong karena Allah yang memiliki dunia beserta isinya, Allah yang memiliki langit beserta isinya, Allah juga yang telah menciptakan kita. Tapi yang gak wajar itu kalau manusia sombong. Apa yang disombongkan? Mobil yang kita punya itu pemberian dari Allah, rumah yang kita tempati itu sejatinya milik Allah, anak-anak yang Allah beri sejatinya juga milik Allah, pakaian yang kita pakai, yang kita kenakan juga dari Allah, ya kan? Jadi apa yang kita sombongkan? Maka orang-orang yang menyombongkan dirinya di dunia, maka dia termasuk orang-orang yang tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Termasuk nasihat untuk diri saya dan teman-teman, jangan pernah kita itu menyombongkan diri kita dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Subhanallah, banyak orang-orang yang baru berhijrah, tahu ilmu, ya ilmu agama baru sebentar, dia langsung mengatakan aku yang paling benar, saya yang paling suci daripada Anda. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ketahuilah wahai kawan-kawanku, ketika Allah memberikan ilmu kepada kita, sejatinya ilmu itu milik Allah, dan Allah berhak untuk mencabut ilmu dari kita kalau Allah menghendaki. Penuntut ilmu itu akhlaknya, semakin banyak ilmu yang Allah berikan, maka dia semakin merunduk. Seperti padi, kalau semakin matang, dia semakin berdiri atau semakin merunduk? Kalau sebentar lagi panen, merunduk. Maka apa yang kita sombongkan? Toh semuanya ilmu dari Allah. Kita katakan hadza min fadlillah, ini adalah dari Allah, semuanya dari Allah. Harta dari Allah, ilmu dari Allah, suami dari Allah, anak-anak dari Allah. Maka tak perlu kita sombongkan. Baik. Wa izarahu izzuh. Di sini dikatakan bahwasanya pakaiannya adalah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala pakai. Wa rajulun syakka fi amrillah. Nah, ini nih penting nih. Rajulun termasuk imra'atun, perempuan dan laki-laki yang dia itu syakka. Syakka itu artinya teman-teman raiba. Raiba itu artinya adalah ragu. Syakka, raiba itu sama saja. Ada seorang laki-laki, seorang perempuan yang dia ragu fi amrillah. Yang dimaksud di sini adalah dia ragu dengan zatnya Allah. Dia ragu akan kekuasaannya Allah. Kalau kita pengen tidak ragu dengan kekuasaannya Allah, kembali lagi kita pelajari tentang bab Asmaul Husna. Bab tentang sifat-sifatnya Allah. Itu akan menjadikan kita semakin yakin bahwasanya Allah itu maha berkuasa. Allah itu ada,
Allah itu baik. Dan ilmu yang tertinggi teman-teman dari segala ilmu yang ada di dunia, kata Imam Ibnul Qayyim, adalah ilmu bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita belajar ilmu apapun, sebelum kita belajar ilmu fikih, sebelum kita belajar ilmu hadis, sebelum kita belajar ilmu bahasa, maka yang paling utama dan utama adalah ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengenal Allah menjadikan kita semakin yakin. Orang yang ada ragu di dalam hatinya adanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan kuasanya Allah, itu diantara penyebabnya karena dia kurang ngaji, karena dia kurang tahu siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadi PR teman-teman, untuk teman-teman semuanya, untuk diri saya, mari belajar lagi tentang Asmaul Husnanya Allah. Asmaul Husnanya Allah itu bukan hanya dihafal. Kalau masalah hafalan, insya Allah ibu-ibu yang ada di Indonesia Raya ini banyak yang sudah hafal ya. Karena kan biasanya sebelum kajian tuh dibaca tuh Asmaul Husna ya. Nah, lebih dalam lagi harusnya bukan hanya dihafal, tapi ditadabburi dan diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, wal qanutu min rahmatillah, subhanallah. Orang yang tidak akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti adalah orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Insyaallah ya. Berarti kita sebagai seorang muslimah hendaklah memiliki sifat senantiasa berhusnudzon kepada Allah, senantiasa berbaik sangka kepada Allah, senantiasa berharap rahmatnya Allah. Apapun yang terjadi di dunia ini, mungkin ada di antara ibu-ibu di masa pandemi ini yang suaminya diuji oleh Allah dengan kehilangan pekerjaan. Mungkin ada di antara ibu-ibu yang hari ini sedang merasakan betapa sedihnya ujian yang belum berakhir, dan ujian lagi dan ujian lagi. Mungkin ada di antara ibu-ibu yang hadir sekarang ini merasakan betapa hidup itu sangat-sangat sempit. Tapi yakinlah, setelah kesempitan Allah pasti beri kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Jadi kita nih sebagai orang beriman harusnya tidak ada yang namanya bunuh diri. Harusnya nggak ada yang namanya berputus asa dari rahmat Allah. Terus memupuk sikap berhusnudzon kepada Allah, memupuk sikap tafaul. Kata Rasulullah SAW, tafaul itu optimis. Sebenarnya kata-kata optimis itu sudah ada zaman Rasulullah SAW. Kita itu kata Rasulullah SAW harus bertafaul, harus optimis, harus berpikiran yang positif terus gitu kan. Itu ada semua dalam Islam. Ya, jadi tidak boleh kita itu berputus asa dari rahmat Allah. Nih ibu-ibu, banyak ya zaman sekarang itu ditemukan anak-anak SMA gitu banyak yang bunuh diri. Penyebab utamanya diantaranya itu karena mereka menganggap bahwasanya dengan bunuh diri itu masalah telah selesai. Maka penting bagi kita sebagai orang tua benar-benar mendampingi anak-anak kita. Katakan pada anak-anak kita, nak, bahwasanya Allah tuh sayang banget ke kita. Allah tuh nggak akan meninggalkan kamu, nak. Apapun masalahmu, kamu sholat, sabar, Allah kasih solusi. Karena kenapa zaman sekarang itu banyak anak-anak muda, dan dia itu seorang muslimah ya, bunuh diri karena kehilangan sosok orang tuanya. Jadi orang tuanya tuh ada tapi sibuk kerja, nggak pernah disentuh hatinya, nggak pernah diajak berdiskusi bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka balik lagi kita sebagai seorang ibu, yuk pegang anak kita, yuk kita bareng-bareng mengajarkan anak kita semuanya bagaimana mengenal Allah, dan jangan berputus asa dari rahmat Allah. Karena zaman sekarang terjadi banyak yang namanya bunuh diri disebabkan karena ketidaktahuan diri bahwasanya orang yang bunuh diri itu kelak nanti di akhirat dia akan diadab sesuai dengan apa yang dia lakukan ketika bunuh diri. Ya, ini juga perlu diberitahu kepada anak-anak. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan di hadis yang selanjutnya. Haddatsana Bakkar bin Abdul Aziz an abihi an jaddihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu dhunubin yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa al-baghi wa 'uquqal walidain aw qati'atar rahim yu'ajjalu li sahibiha fid dunya qabla al-maut. Ya Rabb. Jadi Bu, kalau hamba Allah itu melakukan maksiat, melakukan dosa, ada kalanya Allah biarkan hamba tersebut melakukan maksiat, melakukan dosa, tapi nanti kelak di akhirat Allah akan meminta pertanggungjawaban darinya dan akan memberikan
siksa atau azab atau balasan sesuai dengan apa yang dia lakukan di dunia ini. Logikanya begini, ketika di supermarket ibu-ibu masuk nih, ibu-ibu kan boleh tuh ambil apa aja kan, terserah kan, ada barang mau diambil boleh, enggak juga nggak apa-apa. Tapi ingat, nanti ada kasir di ujung, ya kan? Sama. Manusia ketika melakukan kemaksiatan, melakukan ketaatan, semuanya ditulis tercatat rapi oleh malaikat. Dan besok di akhirat, semuanya akan dipertanggungjawabkan masing-masing. Kalau dia berbuat ketaatan, Allah akan kasih pahala. Kalau dia berbuat dosa dan maksiat, maka akan Allah azab. Jadi diakhirkan nanti, di akhirat. Ya, dosa-dosa yang dia lakukan, itu nanti diakhirkan balasannya di akhirat. Nah, ada dosa-dosa, ibu-ibu hati-hati nih ya, yang balasannya Allah segerakan di dunia sebelum dia meninggal dunia. Wah, ngeri banget. Itu namanya azab. Kalau azab Allah itu datang, Bu, tidak ada satupun dari hamba Allah yang bisa atau yang mampu untuk menerima azab Allah. Bentuknya macam-macam. Dan ada dosa yang Allah akan balas, ya, dosa tersebut dimajukan gitu ya, balasannya bukan hanya di akhirat tapi di dunia. Yang pertama, dosa yang pertama adalah al-baghi, kezaliman. Ini hati-hati nih. Orang-orang yang berbuat zalim kepada hamba Allah yang lain, hati-hatilah, hati-hati. Terkadang lisan ini tidak menyadari telah mengucapkan sesuatu yang menzalimi orang lain. Terkadang perbuatan kita tidak kita sadari ternyata telah berbuat zalim kepada orang lain. Maka bagi siapapun yang ada di dunia ini, khususnya teman-teman saya dan diri saya, mari kita menjadi hamba-hamba Allah yang tidak menzalimi. Kalau terzalimi bagaimana? Kalau terzalimi berarti kita banyak-banyak berdoa, karena doanya orang terzalimi itu mustajab. Jangan sampai kita menzalimi orang lain, karena yang namanya menzalimi orang lain, dosa menzalimi orang lain itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segera mungkin. Jadi harusnya ibu-ibu yang terzalimi itu nggak usah sedih, nggak usah mikir nanti kepiye aku balas dia gitu kan. Jadi saya tuh pernah di sebuah kajian ibu-ibu tuh tanya, waktu itu babnya tentang masalah tetangga. Jadi adab kepada tetangga. Saya masih ingat pertanyaan ibu itu bilang begini, Ustazah, saya itu punya tetangga saya tuh zalim banget ke saya, katanya ya. Nah, terus saya tuh harus bagaimana? Boleh nggak saya balas kezaliman tetangga saya itu dengan perbuatan yang serupa? Saya bilang, Bu, yang namanya orang kalau sudah menzalimi kita, nggak usah kita mikir bagaimana membalas kezaliman dia. Yang harus kita mikir itu bagaimana kita balas kezaliman dia dengan kebaikan, bukan dengan perbuatan yang serupa. Karena nanti yang akan membalas itu Allah Azza wa Jalla. Tenang aja. Jadi nggak usah kita itu akhirnya ada orang menzalimi kita tuh akhirnya pikirannya habis memikirkan bagaimana caranya membalas perbuatan dia. Sudah, tetap tenang, tetap ayem adem atine, karena semuanya pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan caranya Allah. Kemudian yang kedua, wa uquqal walidain. Ya Rabb, ini ngeri banget nih. Balasan yang kedua yang akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi subhanallah, terutama kalau kita sebagai seorang istri, kita mendahulukan suami kita daripada orang tua kita, ya kan? Tapi bagi suami kita, dia masih berkewajiban berbakti kepada kedua orang tuanya sampai orang tuanya wafat. Bagi anak-anak kita masih ada kesempatan untuk berbakti kepada kita. Subhanallah, mari kita renungkan. Ketika kita saat ini menjadi anak yang berbakti kepada mertua kita, kepada orang tua kita, setelah pastinya kita berbakti kepada suami kita, itu sesungguhnya sedang mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana kelak mereka berbakti kepada kita. Sebaliknya, apabila hari ini kita durhaka kepada orang tua kita, durhaka kepada mertua kita, itu sesungguhnya kita sedang mengajarkan bagaimana anak-anak kita durhaka kepada kita. Dan dosa durhaka kepada kedua orang tua itu akan Allah segerakan balasannya di akhirat. Bu, subhanallah, berbakti kepada kedua orang tua, terutama bagi kaum laki-laki, itu balasannya akan Allah segerakan pula di dunia. Saya tidak pernah melihat seorang laki-laki yang sukses dan dia termasuk orang yang uququl walidain. Pasti di mana ada laki-laki yang sukses, laki-laki yang salih, bahasanya bukan sukses, salih, maka di belakangnya
dia pasti menjadi orang yang sayang kepada kedua orang tuanya. Belum lama ini alhamdulillah kami diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berziarah ke rumah Ibu Ustadz Syafiq Reza Basalamah. Beliau sakit ya. Masya Allah, saya tuh banyak mengambil pelajaran ya ibu-ibu. Ketika saya dan suami serta anak-anak ke sana ke Jember tuh, Masya Allah, beliau dan istrinya tuh sayang banget ke orang tuanya. Jadi dirawat, ibunya tuh yang sakit dirawat, dibagi dengan kakaknya. Jadi 3 hari di rumah Ustadz, 4 hari di rumah kakaknya, atau kebalikannya saya lupa. Jadi sepekan itu kakak dan Ustadz tuh berbagi gitu loh, berebut merawat orang tuanya. Masya Allah. Coba ibu lihat, di mana ada laki-laki yang salih, mesti, dan dia sukses, mesti di belakangnya tuh laki-laki ini dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Masya Allah. Maka yuk, tugas kita sebagai istri, mari kita bersama-sama memotivasi suami kita agar suami kita menjadi seorang anak laki-laki yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semuanya sifat akhlak yang baik, menjadi wanita-wanita yang berbakti kepada kedua orang tua kita dan juga berbakti kepada mertua kita. Amin. Allahumma amin. Baik, dan pastinya yang namanya birrul walidain, bahasa Arabnya berbakti itu birrul walidain, itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dosa yang ketiga yang membinasakan, yang akan Allah balas ya sebelum nanti di akhirat dosanya, adalah qati'atur rahim. Ini juga ngeri nih. Qati'atur rahim itu memutus tali silaturahim. Nah, silaturahim itu sendiri berasal dari kata silah dan rahim. Silah dalam bahasa Arab itu artinya menyambung. Ar-rahim itu artinya adalah seseorang yang masih memiliki hubungan kerabat dengan kita. Seseorang yang masih memiliki hubungan kerabat dengan kita, baik itu ayah kita, ibu kita, bule kita, paklik kita, bude kita, pakde kita, ponakan kita, itu semuanya kerabat, ya kan? Maka bagi kita wajib untuk menghubungkan kembali tali silaturahim dan tidak memutuskannya. Maka ada bahasanya kalau kita berkunjung ke rumah kerabat kita, mau kemana? Mau silaturahim. Jadi kata silaturahim itu digunakan ketika kita mengunjungi kerabat, bukan ketika kita mengunjungi kawan kita. Kalau kita mengunjungi kawan kita, itu kata-katanya bukan silaturahim, tapi ziarah. Kan kalau di Indonesia kan mau kemana? Mau ke temen, mau silaturahim gitu ya. Mau kemana? Mau reunian misalnya ya. Yo namanya juga kan silaturahim gitu ya, silaturahmi. Ketahuilah silaturahmi itu adalah ketika kita berkunjung ke kerabat yang masih ada hubungan darah. Subhanallah, fadilah atau keutamaan silaturahim itu sangat banyak, Bu. Di antara keutamaan silaturahim itu, di antaranya bisa memanjangkan usia kita. Masya Allah, Masya Allah. Dan para ulama mengatakan yang dimaksud dengan memanjangkan usia kita itu diantaranya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan usia kita itu barakah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan amal-amal solih yang nanti pahalanya akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Artinya panjang, usianya tuh panjang walaupun dia sudah meninggal kaku di kuburan, tapi pahalanya akan terus mengalir. Ini diantara fadilah silaturahim. Jadi subhanallah, kita tuh harus tetap menyambungkan tali silaturahim apapun keadaannya, jangan sampai kita tinggalkan. Apalagi na'udzubillah summa na'udzubillah, kita termasuk orang tua yang justru menebarkan dosa jariah kepada anak-anak kita berhubungan dengan silaturahim ini. Dan terkadang juga ada ya subhanallah seorang ayah yang dia bercerai atau seorang suami yang bercerai dengan istrinya, punya anak, meninggalkan begitu saja. Padahal itu kan ada hubungan kerabat darah. Maka yang demikian kita perlu sambungkan kembali tali silaturahim. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semuanya. Jadi jangan sampai kita justru menjadi teladan yang jelek bagi anak-anak kita dalam bab memotong tali silaturahim atau memutuskan tali silaturahim. Baik, yu'ajjalu li sahibiha fid dunya qabla al-maut. Maka siapa yang melakukan itu dari uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, berbuat zalim kepada hamba Allah dan memutuskan tali silaturahim, maka Allah Subhanahu wa taala
akan memberikan balasan dari apa yang dia lakukan di dunia sebelum dia meninggal dunia, ya, sebelum kematian datang menjemputnya. Baik, satu lagi. An Yazid bin al-Asam qala sami'tu Aba Hurairah yaqul. Nah, ini penting ya ibu-ibu bagi kita nih, evaluasi, muhasabah. Apa kata Abu Hurairah? Yubsiru ahadukumul qadata fi aini akhi wa yansal jadla awil jid'a fi aini nafsi. Qala Abu Ubaid al-jadalu al-khashbatul 'aliyatul kabirah. Jadi kata Abu Hurairah mengatakan radhiyallahu an, Abu Hurairah itu adalah seorang sahabi. Beliau dijuluki Abu Hurairah, itu kunyah beliau karena beliau suka kucing. Jadi kunyah itu bisa diambil dari apa yang dia sukai, dari perbuatan yang dia lakukan. Abu Turab, Ali bin Abi Thalib, kenapa diberi kunyah oleh Rasulullah SAW Abu Turab? Karena ketika itu Rasulullah melihat Ali berlumuran atau Ali bertaburan debu. Maka Rasulullah mengatakan, ya Abu Turab, wahai Abu Turab. Ya, Abu itu maksudnya adalah kunyah. Jadi kunyah ini disematkan Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah karena Abu Hurairah sangat menyukai kucing. Bahasa Arabnya kucing itu hirrah. Hirrah nama lain dari qittun. Kalau bahasa Arab, teman-teman belajar bahasa Arab di buku-buku tuh namanya qittun, kucing gitu ya. Hiro juga sama kucing. Jadi kalau teman-teman sekarang banyak kucing, boleh. Saya kunyahnya Ummu Hurairah, ya boleh. Silahkan. Ya. Kenapa kok Ummu Hurairah? Karena ibu yang suka kucing. Nah, apa kata Abu Hurairah? Ya, Abu Hurairah seorang sahabi yang banyak meriwayatkan hadis ya, Masya Allah. Kata beliau, yubsiru ahadukumul qadata. Aku mendengar, salah seorang dari kalian, kata ini sebenarnya peribahasa bahasa Indonesianya ada. Kata Abu Hurairah, salah seorang dari kalian itu dapat melihat al-qadat. Al-qadat itu kotoran yang sangat kecil fi aini akhi, di mata saudaranya. Ini kiasan ya teman-teman, peribahasa. Wa yansal jadl, akan tetapi dia lupa, dia lalai, dia nggak ingat dengan sebuah al-jadal. Al-jadal ini di sini disebutkan al-khashbatul 'aliyatul kabirah. Tapi dia nggak ingat kayu yang panjang. Al-khashbah itu kayu. Al-aliyah itu tinggi, panjang, al-kabira itu besar. Jadi kayu yang panjang yang besar. Dia lupa ada al-jadzal pakai za, bukan pakai dal. Karena kalau pakai dal itu artinya beda. Al-jadalu itu artinya berdebat. Tapi kalau al-jadza, za yang ada titiknya itu artinya adalah kayu yang besar, yang panjang. Dia lupa kalau ada kayu besar, kayu yang panjang besar fi aini nafsihi, di pelupuk matanya, di pelupuk dirinya. Dan peribahasa ini juga ada di dalam bahasa Indonesia. Masih ingat apa peribahasanya? Semut di seberang pulau terlihat, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Jadi maksudnya adalah kita ini kalau lihat kesalahan orang, kesalahannya tuh kecil tapi kelihatannya besar gitu ya. Tapi kalau lihat kesalahan kita yang besar, aib kita yang besar, itu nggak terlihat. Orang punya aib, punya kesalahan sepele, kita besar-besarkan, terlihatnya sangat besar. Tapi kita semuanya yang punya aib, punya kesalahan, kita nggak terlihat. Karena sebab kita kurang evaluasi, karena sebab kita kurang muhasabah diri. Maka penting nih Bu, yang namanya mau tidur itu bersih-bersih. Bukan cuman bersih-bersih kaki, bersih-bersih gigi, tapi juga bersih-bersih hati. Coba kalau mau tidur itu diingat-ingat lagi, ya Allah, dari bangun tidur sampai saya mau tidur kembali itu dosa apa yang saya lakukan? Nemu dosa ini, astagfirullah wa atubu ilaik. Ya Allah, tadi kok saya menyakiti kawan saya, ya, mengata-ngatai sesuatu padahal kawan saya itu cuman bikin kesalahan sepele, tapi saya besar-besarkan, minta maaf, ambil HP, saya mohon maaf ya kalau tadi kurang berkenan, gitu kan Bu? Masya Allah. Terus kita muhasabah lagi, ya Allah, tadi teman saya itu berbuat dolim ke saya, sudah saya maafkan. Coba lihat orang-orang yang senantiasa bermuhasabah itu setiap malam, itu hatinya tuh bening, hatinya tuh jernih, dia akan tenang hidupnya, kan nggak punya rasa dendam. Ya, dia memaafkan kesalahan orang-orang yang mendoliminya. Dia berusaha minta maaf kepada orang-orang yang telah dia dolimi. Dan dia pun meminta maaf kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah. Ini kebiasaan ulama zaman dahulu.
Ya, jadi kebiasaan ulama zaman dahulu itu diantaranya adalah banyak-banyak evaluasi, banyak-banyak muhasabah, karena tentunya dan pastinya aib kita itu jauh lebih banyak dibandingkan aib kawan kita. Kita itu kita nih terlihat baik, itu bukan karena kita baik, tapi karena Allah yang menutupi aib kita. Mungkin di antara teman-teman tidak ada yang mau duduk di samping saya atau di samping teman-teman semuanya kalau Allah buka aib kita. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menutupi aib kita, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma astur auratina, ya kita minta kepada Allah agar Allah senantiasa menutupi aib-aib kita. Maka di antara akhlak kita sebagai seorang muslimah, kita juga menutupi aib saudara-saudara kita. Jangan diumbar di umum. Kalau saudara kita punya aib, maka sikap kita sebagai seorang muslimah, kalau saudara kita punya kesalahan, maka kita sikap sebagai seorang muslimah yang baik adalah menutupinya. Kalaupun ingin kita nasihati saudara kita atas kesalahan yang dia lakukan, maka nasihatilah dengan empat mata, bukan di tempat umum. Karena kita semuanya sejatinya ingin ditutupi aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Jika ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang salah datangnya dari saya pribadi, semoga yang sedikit ini bisa kita amalkan dan mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita. Amin, Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.